Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Widiatama. Saya mahasiswa semester 3 Universitas Bunda Mulia, program studi Hospitality dan Pariwisata, NIM 19190127, kelas 3 PHP 56. Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan bumbu dan rempah apa saja yang terkandung di dalam telur bumbu Bali. Telur bumbu Bali memiliki cita rasa pedas, manis, dan lezat. Jadi udah gak heran kenapa banyak diminati masyarakat Bali maupun masyarakat lainnya. Telur bumbu Bali sendiri, seperti yang kita ketahui, cukup mirip dengan telur balado yang ada di Sumatera Barat. Hanya saja telur bumbu Bali memiliki bumbu yang lebih halus dan memiliki harum dari daun jeruk. Berikut adalah bahan dan bumbu halus pada masakan telur bumbu Bali. Ada telur, kecap manis, daun salam, daun jeruk, merica bubuk, air, dan minyak. Untuk bumbu halusnya ada terasi, 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat, dan 2 kemiri sangrai. Untuk membuatnya juga cukup mudah masakan tersebut dan sederhana. Yang pertama, kita cukup panaskan minyak, tumis bumbu halus dan daun sehingga harum, masukkan telur dan kecap manis, aduk hingga rata, kemudian tambahkan garam dan merica, aduk lagi, tuangkan air, masak hingga mendidih, tambahkan daun jeruk, masak hingga matang dan meresap, kemudian siap dihidangkan. Selanjutnya, untuk sejarah penyebaran bumbu dan rempah di Bali, bahan bumbu yang memang asli tumbuh di Bali adalah cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kencur, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, kapulaga, dan kelapa. Sejak zaman kerajaan sekitar abad ke-9, bahan-bahan tersebut sudah dibudidayakan di Bali sebagai obat dan bumbu makanan. Sedangkan rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan merica tidak dikenal di Bali. Besar kemungkinan rempah-rempah tersebut dibawa oleh pedagang yang singgah di Bali. Bumbu Bali juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Terlebih sekitar abad ke-17, kerajaan Gel-Gel di Bali terpecah menjadi 9 kerajaan, yaitu Karangasem, Tabanan, Buleleng, Badung, Jembrana, Kelungkung, Gianyar, Mengwi, dan Bangli, di mana setiap kerajaannya melakukan upacara ritual dengan persembahan yang disesuaikan dengan kekhasan setiap raja. Karena di dalamnya juga ada persembahan makanan, maka bumbu dan rasa juga disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di sana. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik bumbu. Yang pertama, karakteristik bawang putih. Bawang putih mempunyai karakteristik yakni beraroma tajam. Bawang putih cukup mudah ditemui di negara tropis seperti Indonesia dan negara-negara di Asia. Hal ini dikarenakan bawang putih telah menjadi bahan bumbu utama untuk masakan Asia dan mudah tumbuh di negara tropis. Untuk pada masakan telur bumbu Bali, bawang putih berfungsi menyedapkan rasa pada makanan tersebut. Kedua, ada bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk yang sama dengan bawang putih, hanya saja bawang merah memiliki rasa manis dan lebih pedas. Selanjutnya, cabai. Cabai merupakan salah satu komoditi sayuran yang bernilai ekonomi cukup tinggi dibandingkan sayuran lainnya. Pada umumnya, tanaman ini dikonsumsi atau diperlukan oleh saluran lapisan masyarakat untuk bahan penyedap berbagai macam masakan. Bahan cabai dianggap sebagai salah satu bumbu terbaik yang digunakan di dapur. Pada masakan telur bumbu Bali, cabai digunakan sebagai bahan pewarna alami dan menciptakan rasa pedas. Yang terakhir, karakteristik tomat. Tomat berbentuk beragam tergantung varietasnya. Ada buah tomat yang berbentuk bulat, oval, dan
bulat persegi. Daging buah tomat bertekstur lunak dan agak keras. Buah tomat juga memiliki selaput kulit tipis. Dapat dikupas bila sudah matang. Tomat sendiri pada telur bumbu Bali kegunaannya untuk dijadikan pelengkap sambal dan ciptakan cita rasa yang sedikit asam. Selanjutnya, karakteristik rempah. Yang pertama, daun salam. Daun salam berbentuk lonjong, pangkal daun berbentuk lancip, sedangkan bagian ujungnya tergolong tumpul. Karakteristik dari daun salam adalah aromanya yang sangat harum sehingga membuat masakan telur bumbu Bali ini ciptakan cita rasa harum. Kedua, merica. Merica adalah komoditas ekspor tertua di Indonesia sebagai tanaman yang dikenal untuk menghangat tubuh. Merica adalah tanaman rempah yang juga digunakan sebagai bumbu masakan. Karakteristik merica mempunyai aroma yang sedap dan khas. Pewangian dari merica disukai oleh sebagian masyarakat pada campuran makanan. Merica ini digunakan pada makanan telur bumbu Bali untuk menciptakan sedikit rasa pedas dan wangi yang khas. Yang ketiga, daun jeruk. Daun jeruk berwarna hijau tua dengan struktur daun yang tebal. Ketika daun diremas akan keluar aroma khas jeruk tergantung dari jenis daun jeruknya. Daun jeruk terkadang digunakan sebagai penyedap makanan. Pada makanan telur bumbu Bali sendiri, daun jeruk berfungsi untuk menciptakan rasa harum pada makanan tersebut. Terakhir ada kemiri. Dalam masakan, kemiri berfungsi sebagai pengental kuah sekaligus membantu menguatkan aroma sedap dan pada rasa makanan. Untuk membantu mengeluarkan dan mendapatkan aroma sedap yang khas pada makanan, biji kemiri disangrai atau digoreng dulu sebelum dijadikan bumbu masakan. Pada masakan telur bumbu Bali, kemiri berfungsi sebagai pengental dari sambal telur tersebut. Pada masakan telur bumbu Bali menggunakan zat pewarna alami, yaitu cabai, merupakan pewarna alami yang tidak beresiko dan aman digunakan untuk membuat penampilan makanan menjadi menarik. Maka dari itu, masakan tersebut menggunakan cabai sebagai pewarna, sebagai pemberi warna merah yang menarik. Menurut saya, hal yang paling dasar untuk memperkenalkan kuliner Indonesia ke kancah dunia dimulai dari kualitas bahan dasarnya terlebih dahulu. Dari bahan dasar berkualitas akan menciptakan hidangan yang berkualitas juga, sehingga kita semakin percaya diri untuk memperkenalkannya ke dunia luar. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.